Halo guys, ketemu lagi di channel aku di Valena Aisyah. Kali ini aku akan update bab kelima dari kakak kelas Jahat Itu Suamiku. Aku harap kamu tonton sampai selesai dan jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk video ini ya. Check it out. Bab kelima, malam pertama 1. Edwin dan Fiona mulai tersenyum. Keadaannya masih sama, terlihat sangat canggung. Setelah selesai, Fiona memperbaiki make up-nya. Edwin mengulurkan tangannya, lalu Fiona meraih tangan itu dan mereka berjalan menuju meja makan VIP. Jeng, aku punya berita bagus. Tadi waktu aku ke ruang rias, mereka sudah berpelukan loh Jeng. Sepertinya mereka mulai akrab. Kayaknya perjodohan ini tidak salah, kata Tante Marta begitu antusias. Apa iya Jeng? Wah, bagus dong, sahut Mama Fiona ikut bahagia. Kalau begitu secepatnya kita menjadi kakek dan nenek. Sepertinya bagus ya Jeng Marta, kata Om Dodi Papa Fiona. Iya betul, aku setuju. Sebentar lagi putra tunggalku juga akan menggantikan aku di perusahaan pakaian ini. Jadi aku punya banyak waktu untuk bermain dengan cucuku nanti, kata Papa Edwin dengan bahagia. Raut Tante Marta tiba-tiba bersedih. Dia juga belum memberitahu kondisinya kepada suaminya itu. Aku berharap dengan cara ini mereka bisa bahagia. Jeng Ratna, Tante Marta berbisik kepada Fiona. Iya Jeng, bagaimana? Tanya Mama Fiona. Sudah kamu sampaikan ke Fiona tentang kondisiku? Tante Marta memastikan. Sudah Jeng, dia sangat sedih mendengar hal itu, jelas Mama Fiona. Ya sudah, aku minta tolong kepadamu, jagalah Edwin untukku ya. Masalah perusahaanmu, aku sudah bereskan kemarin, jelas Tante Marta. Jeng, aku gak enak, seharusnya aku tidak minta pertolongan saat itu, jika aku tahu kondisinya seperti ini, kata Mama Fiona dengan penyesalan. Tidak, kesepakatan ini sudah tepat. Naluriku berkata tanpa perjodohan ini pun, mereka juga akan bersama dan saling mencintai Jeng, tanggapan Tante Marta. Jangan sungkan untuk menelponku Jeng, jika kamu butuh sesuatu atau butuh pertolonganku, kata Mama Fiona. Baiklah Jeng, jawab Tante Marta. Akhirnya kalian datang juga, ayo duduk. Tante Marta mempersilahkan mereka berdua duduk. Suasana di meja makan sangat harmonis. Pasalnya mereka membicarakan masa lalu mereka dan tidak luput dari perhatian mereka juga membicarakan tentang bulan madu. Oh ya Win, ini ada hadiah dari teman papa yang tadi nggak bisa datang hari ini. Lumayan, dapat paket bulan madu ke Amerika selama seminggu. Dan besok pagi sekitar jam 9 kalian bisa langsung terbang ke Amerika, kata Papa Edwin sambil memberikan tiket pesawat dan tiket bulan madu itu. Sekalian Win, kamu bereskan juga urusan kamu di Amerika setelah wisuda kemarin. Setelah kalian bulan madu, kamu bisa bantu papa kan di perusahaan, tambah Papa Edwin. Baik Pak. Dan satu lagi, Papa Edwin mulai berbisik di telinga Edwin. Berikan aku cucu secepatnya, nanti aku beri ramuan khusus untukmu. Seketika itu wajah Edwin memerah dan melirik Fiona. Kali ini Edwin hanya bisa menganggukkan kepala. Pah, apa yang kamu katakan? Lihatlah Edwin, mukanya sampai merah padam begitu. Tante Marta penasaran. Kalau ini urusan lelaki, pada intinya kita di sini ingin segera menimang cucu, jelas Papa Edwin. Fiona terkejut dan tersedak air putih yang sedang dia minum. Kamu gak apa-apa Fiona? Tanya Edwin sambil memberikan tisu. Kamu tidak usah terkejut begitu, karena nanti kalian pasti akan melakukan hal itu tanpa kami suruh, kata Tante Marta mulai menggoda Edwin dan Fiona. Muka mereka berdua semakin memerah. Bodohnya aku, pernikahan, malam pertama dan bulan madu. Sampai detik ini belum ada di kamusku. Kenapa waktu begitu cepat, oh Tuhan, kata Fiona masih menggerutu. Aku sangat mengerti dia pasti memikirkan hal itu. Tapi semakin dia malu, dia terlihat semakin cantik. Edwin tersenyum sambil memandang Fiona. Lagi-lagi Edwin ketahuan mamanya. Win, Tante Marta mengagetkannya. Iya Ma. Edwin menjatuhkan sendoknya lalu mengambilnya lagi. Fiona itu sudah resmi menjadi istrimu. Kenapa kamu masih harus mencuri pandang lagi? Kata Tante Marta. Enggak Ma. Maksudku, Edwin susah untuk menjelaskan. Pesta pernikahan itu pun berakhir. Malam itu terlihat langit begitu gelap dan benar-benar dingin.
Fiona merapikan beberapa pakaian yang masih berada di dalam koper untuk diletakkan di lemari bersamaan dengan pakaian Edwin. Kala itu Edwin sedang mandi dan Fiona masih mengenakan gaun pengantinnya. Beberapa menit kemudian Edwin keluar dari kamar mandi. Betapa terkejutnya Fiona ketika Edwin bertelanjang dada dan hanya mengenakan handuk putih. Fiona benar-benar mengontrol detak jantungnya. Fiona spontan berbalik arah. Fiona bingung dan salah tingkah sambil menutup mata. Dengan tangannya dia melewati Edwin. Edwin hanya tertawa melihat Fiona bertingkah seperti itu. Ketika melewati Edwin, ternyata Fiona lupa kalau dia masih mengenakan gaun pengantin yang panjang. Seketika itu, secara tidak sengaja, gaun pengantinnya tersangkut di pojok lemari dekat kamar mandi, dan Fiona pun terjatuh tepat di lengan Edwin. Pandangan mata mereka berdua terjadi lagi. "Jantungku, kumohon jangan sampai Edwin tahu," kata Fiona dalam benaknya. Bibirnya dan matanya membuatku tak bisa menahan diri. "Tahan Edwin, tahan." Edwin menyangkal perasaannya sendiri. Tanpa sadar, Fiona menyentuh dada bidang Edwin yang telanjang itu. Fiona tersadar, matanya turun ke bawah dan "Ah!" Fiona berteriak lalu menutup matanya dengan tangan. Edwin terkejut dan melepaskan lengannya. Fiona kembali berdiri dan berbalik arah ke kamar mandi. Gaun yang tersangkut itu dibiarkan Fiona robek begitu saja. Cepat-cepat dia masuk ke kamar mandi dan mengunci pintunya. "Hei, gaunnya!" kata Edwin melihat gaun pengantin itu sobek. Edwin menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil saat sadar Fiona menjadi sedikit aneh. "Oh Tuhan, jantungku, ini gila. Apakah aku harus melihat pemandangan seperti ini setiap hari? Apa yang harus kulakukan?" Fiona bergumam sendiri di depan kaca kamar mandi. Tangannya meraih resleting di belakang gaunnya, dan itu sangat sulit. Berulang kali meraihnya, tapi tetap tidak berhasil. "Kenapa gaun ini sulit sekali dilepas? Aku harus bagaimana? Tapi aku harus mandi," rengek Fiona kebingungan. "Apa aku harus minta pertolongannya? Tapi kalau nanti..." Tidak. Jangan berpikir terlalu jauh." Fiona membuka pintu kamar mandi itu pelan dan dengan ragu mengintip dengan kepalanya. Edwin yang sudah mengenakan kaos tidurnya berdiri sambil memegang sebuah majalah style. Mendengar suara pintu terbuka, spontan dia menoleh ke arah kamar mandi. Dia pun terkejut. "Kenapa Fiona membuka pintu?" tanya Edwin dalam hati. "Ada yang bisa aku bantu? Apakah kerannya mati?" Dengan polosnya Edwin bertanya. Tidak, air kerannya baik-baik saja. Tapi, bolehkah aku minta bantuanmu?" Fiona sedikit bingung. "Tentu, apa yang bisa aku bantu?" Edwin meletakkan majalahnya dan mendekat ke arah kamar mandi. Apa yang harus kukatakan? Fiona sedikit takut seketika tangannya menarik Edwin masuk ke kamar mandi. Edwin terkejut, suasana berubah menjadi sangat canggung. Bisakah kamu membantuku membuka resleting belakang gaunku? Sedari tadi aku kesulitan untuk melepasnya." Fiona juga merasakan aneh dengan suasana ini. Edwin sekali lagi tercengang dengan permintaan itu. "Apa? Membuka resleting gaun?" Fiona gak salah menyuruhku membantunya. Apa dia tidak takut? Aku seorang pria normal. Edwin bingung sendiri. "Baiklah, berbaliklah Fiona." Edwin mengatur nafasnya untuk berkata dengan biasa saja. Detak jantung Fiona menjadi sangat tidak beraturan. Dia menutup matanya, hawa tubuhnya berubah panas dan benar-benar menyesakkan dadanya. "Jantungku kenapa tiba-tiba berdetak hebat?" Tanganku sedikit gemetar. Aku mencoba membuka resleting itu pelan-pelan. Edwin mulai membayangkan hal yang tidak-tidak, tapi selalu dia tampik sendiri. Resleting itu terbuka pelan-pelan sampai berakhir di area pinggang. Edwin menelan ludah, melihat punggung Fiona telanjang di depan matanya. Dia berpikir, ternyata selama pesta ini berlangsung, Fiona sama sekali tidak menggunakan bra. Pikiran Edwin semakin liar. Mungkin dia memakai gaun yang sudah ada branya. Edwin menampik sendiri perkataannya, mencoba menghilangkan pikiran kotornya. Sekali lagi Edwin menghela nafas panjang dan memberitahu Fiona bahwa dia sudah membuka resleting gaunnya. "Aku sudah membukanya," kata Edwin sangat gugup.
Fiona yang terpaku dan menahan bagian depan dadanya agar gaun itu tidak melorot spontan saja mengucapkan, "Terima kasih," kata Fiona dengan suara lembut. Tubuh Edwin sama sekali tidak bisa berdamai dengan keadaan. Keringat mulai sedikit membasahi sebagian tubuhnya itu. Apalagi setelah dia mendapatkan ucapan terima kasih dengan nada yang membuatnya tergoda. "Maaf, aku keluar." Dia bergegas membuka dan menutup lagi pintu kamar mandi itu dengan wajah yang sudah memerah. Fiona menoleh dan melihat Edwin dengan heran. Fiona juga tidak bisa berbohong jika dirinya sangat gugup saat Edwin membuka resleting gaunnya. Sejenak, dia melupakan hal itu dan bergegas untuk mandi. Nafas Edwin tidak bisa ditahannya lagi. Dia terus mengelus dadanya dan mengibaskan bajunya yang sudah penuh dengan keringat karena sangat gugup. Edwin berjalan menuju ranjang tidurnya dan mencoba tidur terlentang untuk menenangkan pikirannya. Kenapa aku masih terus terbayang? Berulang kali tangan Edwin mengusap raut wajahnya. Beberapa menit kemudian, Fiona selesai mandi. Kini rambutnya juga basah dan Fiona mengenakan dress tidur berlengan pendek yang hanya setengah menutupi pahanya. Fiona berjalan sambil menggosok handuk di atas kepalanya agar rambutnya cepat kering. Edwin yang menoleh melihat hal itu tiba-tiba berbalik arah ke jendela sambil memeluk guling di sebelahnya. "Kenapa kamu pakai baju seksi itu?" batin Edwin bertanya. "Apa mungkin dia tidak menganggapku pria normal?" lanjut Edwin dalam hati. Edwin menelan ludah berkali-kali, mencoba menutup matanya dan mencoba untuk tertidur. Fiona yang melihat Edwin terbaring di atas ranjang merasa heran, tapi juga sangat senang. Apa dia sudah tertidur? "Aku selamat dari malam pertama ini," gumamnya dalam hati. Setelah Fiona selesai menggunakan skincare, dia menoleh ke arah ranjang dan berpikir jenak. Mungkin dia sudah tidur pulas, dan mungkin gak jadi masalah jika aku tertidur di sampingnya. Fiona naik ke atas ranjang dan membenarkan selimut Edwin. Edwin terbelalak dan tetap mematung di tempat yang sama. "Dia sangat berani," gumam Edwin masih menahan segala hasratnya. Fiona berbaring menghadap ke arah yang berlawanan sambil mematikan lampu di sampingnya. Mereka seolah tidur dengan jarak yang cukup jauh dalam satu ranjang. Edwin masih sulit untuk tertidur, begitu juga Fiona. Seketika itu, Edwin berbalik arah, melihat punggung Fiona. Dia masih membayangkan punggung telanjang Fiona, tapi berhasil untuk menahannya. Pelan-pelan, Edwin mendekatinya dan membetulkan selimut Fiona juga. Tangannya tidak tahan untuk menyentuh selai rambut yang menutupi wajah Fiona, lalu menyingkirkan ke telinganya. Fiona yang terpejam merasakan sentuhan demi sentuhan yang dilakukan Edwin kepadanya. Perasaannya begitu takut, membuat dia mematung di tempat yang sama. Edwin mendekatkan bibirnya untuk mengecup kening Fiona, tapi tidak berhasil ketika Fiona sedikit bergerak. Edwin kembali ke tempat semula dan menarik selimutnya untuk bergegas tidur. Fiona masih terjaga. Kenapa aku masih sulit tidur? Berulang kali Fiona menggulingkan badannya. Aku takut dengan kebiasaan tidurku yang buruk. Fiona berbalik menatap punggung Edwin. Fiona teringat betapa Edwin memperlakukannya dengan baik beberapa hari ini, tapi masih ada sedikit trauma yang bersarang di hatinya. Tangannya tidak sengaja menyentuh punggung Edwin dan merabanya pelan. Ini pertama kalinya aku menyentuh punggung pria. Ternyata seperti ini bentuk punggung seorang pria. Edwin terkejut saat Fiona meraba bagian punggungnya. Edwin semakin tidak bisa tidur. Fiona tanpa sadar juga meraba lengan Edwin yang berotot itu. Aku baru sadar tangan pria itu berbeda dengan tangan seorang wanita. Edwin merasakan suhu tubuhnya semakin panas. Suasana yang gelap saat itu tidak bisa lagi menahan apa yang Edwin rasakan sedari tadi. Ketika tangan Edwin diraba oleh Fiona, spontan tangannya Edwin yang satu menggenggam tangan Fiona tanpa berbalik badan. Fiona terkejut dan berusaha menarik tangannya, tapi tidak berhasil. Mereka masih terdiam dalam gelap. Edwin berbalik sambil menggenggam tangan Fiona. Mereka pun saling bertatapan di ranjang. Cahaya yang remang-remang itu semakin membuat suasana tidak menentu. Jantung Fiona berdetak dengan sangat cepat, begitu juga dengan Edwin. Mereka sama-sama menelan ludah. "Maaf, aku tidak sengaja," kata Fiona.
mencoba mencairkan suasana yang sangat canggung ini. Nafas Fiona mulai terengah, tapi Edwin tetap diam dan hanya menatapnya saja. Tiba-tiba, tangan Fiona ditarik oleh Edwin agar tubuh Fiona lebih dekat dengannya. Terima kasih untuk yang udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa yang kepengen download untuk novelnya, kamu bisa klik link yang ada di deskripsi bawah. Dan jangan lupa untuk tonton video selanjutnya untuk bab selanjutnya juga. Oke, makasih. Jangan lupa subscribe dan like ya. Aku ingetin lagi. Bye-bye.